Shalom, selamat pagi adik-adik. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menyanyikan lagu pembukaan yang terambil dari Kidung Jemaat nomor 2, Suci, Suci, Suci. Kita menyanyikan baitnya yang pertama saja. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, karena pada pagi hari ini kami boleh dikumpulkan walaupun di rumah kami masing-masing untuk menjalani ibadah hari Minggu pelayanan teruna. Kiranya Kau memberkati sehingga ibadah ini dapat berjalan dari awal pertengahan hingga akhirnya, boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, kita akan menyanyikan bait lagu yang kedua yang terambil dari Kidung Jemaat 27. Kidung Jemaat nomor 27, baitnya yang pertama, Meski Tak Layak Diriku. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Oke adik-adik sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam pembacaan Alkitab. Kakak mengajak kalian semua untuk membuka Alkitab dari Yesaya pasal 30 ayat 18 sampai dengan 26. Yesaya pasal 30 ayat 18 sampai dengan 26. Kalau pembacaannya sudah terbuka dari Alkitab kita, mari kita bersatu dalam Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau pada pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk ibadah online untuk persekutuan teruna. Tuhan, biarlah benih-benih firman-Mu yang akan ditaburkan Tuhan mau berkati dan lindungi adik-adik teruna sekarang ini Tuhan, supaya pembacaan dan renungan yang akan dibawakan biarlah itu semua boleh menguatkan iman adik-adik sekalian. Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman, biarlah kasih Tuhan senantiasa menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan adik berdiri dan kita akan memulai pembacaan kita. Yesaya pasal 30 ayat 18 sampai dengan 26. Janji keselamatan bagi Sion. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau. Apabila engkau berseru-seru, pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, keluar. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru. Kamu taburkan di ladangmu, dan dari hasil tanah itu
Kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan diayak. Dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang akan memancar sungai-sungai pada hari pembunuhan yang besar. Apabila menara-menara runtuh, maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari teriknya, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terang 7 hari pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Demikianlah firman Tuhan. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Oke, adik-adik sekalian, kajian bersyukur sekalian kalau pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah online ya. Adik masih ingat kan ya pasti tentang protokol kesehatan dari pemerintah, yaitu selalu mencuci tangan ya, memakai masker dan menjaga jarak. Ya, kakak harap kalian semua sehat selalu. Nah, pembacaan kita dari Yesaya pasal 30 ya ayat 18 hingga 26 itu sebenarnya ya, kalau kita mau lihat kembali ya, pembacaan Yesaya ini sebenarnya terbagi dalam 3 bagian ya. Namanya ada Proto Yesaya, yaitu pasal 1 sampai dengan pasal 39. Ya, bagian yang kedua yaitu Deutro Yesaya, ya, yaitu pasal ke-40 sampai dengan 56. Dan bagian yang ketiga yaitu Trito Yesaya, ya, pasal yang ke-57 sampai dengan 66. Nah, pembacaan kita yaitu dari pasal ke-30, berarti itu di Proto Yesaya. Nah, di mana waktu itu masa-masa bangsa Israel belum ada pembuangan. Jadi masa-masa di mana saat itu yaitu bangsa Yehuda ya hidup dalam kecemasan. Kenapa sih mereka cemas? Ya, karena ternyata mereka itu lagi takut ya sama bangsa Asyur ya. Karena mereka saat itu melihat bangsa Asyur akan ya memberikan perlawanan kepada mereka ya, sehingga mereka hidup dalam kecemasan, dalam ketakutan. Aduh, gimana ya kalau kita ternyata berperang melawan bangsa Asyur dan kalah? Waduh, kita menjadi tawanannya mereka, dan mereka udah tahu ya kalau menjadi tawanan itu nggak enak banget ya. Mereka akan selalu hidup dalam kesusahan. Nah, adik-adik sekalian, sebenarnya ada maksud Tuhan. Kenapa Tuhan membiarkan bangsa Asyur itu ya menindas atau memberikan perlawanan kepada bangsa Yehuda pada saat itu ya, karena pada saat itu bangsa Yehuda sudah meninggalkan Tuhan karena kehidupannya mereka ya, dan mereka hidup dalam kebudayaan yang baru, yaitu mereka menyembah Allah-Allah yang lain. Kalau kalian lihat sendiri ya, adik-adik lihat sendiri di sini kan dia dibilangin ya di sini ya, ayat ya yang tunggu sebentar. Nah, ayat yang ke-22, engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas. Ya, mereka menyembah Allah-Allah yang terbuat dari patung, ya itu emas dan perak, ya, dan itu merupakan ya penyebab dosa mereka kepada Tuhan, karena mereka sudah berarti tidak setia kepada Tuhan. Ya, padahal Tuhan selalu setia kepada mereka. Nah, Tuhan menggerakkan nih bangsa Asyur supaya memberikan peringatan ya bahwa Tuhan adalah satu-satunya penolong ya. Pada saat itu memang ada bangsa Mesir yang memang juga masih merupakan bangsa yang kuat. Nah, tapi mereka kembali, aduh gimana kalau kita minta bantuan Mesir, otomatis nanti kalau Mesirnya menang sama aja dong. Ya, kan berarti mereka jadi nanti tawanan Mesir juga. Wah, sama aja, lari ke kiri dan ke kanan sama aja ya. Jadi gimana? Nabi Yesaya kembali mengingatkan kepada bangsa Israel ya, kepada bangsa Yehuda bahwa hanya Tuhan satu-satunya penolong, asalkan ya mereka harus berlaku setia kepada Tuhan ya, setia ya, senantiasa hidupnya ya selalu mengingat Tuhan ya, selalu berjalan bersama dengan Tuhan, sehingga apapun yang mereka hadapi mereka akan menjadi orang-orang yang benar-benar dipakai oleh Tuhan ya, karena berlaku setia itu ya. Sebenarnya
dalam pembacaan kali ini kakak sebenarnya ingin menekankan 3 hal ya. Yang pertama, mengetahui bahwa keadilan dan kasih ya adalah bagian dari hakikat Tuhan. Tuhan itu selalu kasih, Tuhan itu selalu berlaku adil ya, dan sehingga Tuhan ingin menyatakan kasih dan keadilannya kepada bangsa Yehuda juga ya. Yang kedua, menjelaskan tentang Tuhan sebagai penolong satu-satunya ya. Tuhan mau mengingatkan kembali, nah kamu mau lari kemana ya bangsa Yehuda ya, mau lari ke Mesir ya sama aja ya. Jadi tidak ada jalan lain, yaitu hanya kepada Tuhan Allah satu-satunya penolong ya. Yang ketiga, menyatakan komitmennya untuk setia kepada Tuhan ya. Nabi Yesaya selalu mengingatkan kepada bangsa Israel dan kepada bangsa Yehuda ya, bahwa tidak ada Allah lain atau tidak ada ya hal-hal lain yang bisa membebaskan bangsa Israel dari kecemasan ya pada saat itu, hanya kepada Tuhan ya, harus berlaku setia ya. Nah, kalau kita tarik ya pembacaannya pada di zaman sekarang ini kepada adik-adik semuanya ya, pasti adik-adik udah tahu, oh iya ya, pelajarannya berarti kita harus setia kepada Tuhan ya. Setianya gimana nih caranya ya? Setianya yaitu setia pada saat kita senantiasa ingat Tuhan ya, selalu berdoa, setia untuk berdoa ya. Adik-adik mau pergi keluar, mau kemana pasti harus berdoa ya. Kenapa? Karena ingin Tuhan menyertai perjalanan adik-adik ya. Setiap berdoa pada saat mau makan ya, Tuhan memberkati makanan yang akan adik-adik makan, sehingga makanan yang masuk ke tubuh adik-adik itu pun menjadi kekuatan bagi adik-adik sekalian ya. Dan juga berlaku adik-adik sekalian setia di dalam ibadah online misalnya ya. Pada saat sekarang ini kakak berterima kasih sekali, sampai saat ini adik-adik masih mau ya setia ya ibadah online. Itulah yang Tuhan mau ya, itulah yang Tuhan inginkan dari adik sekalian, bahwa kesetiaan ya di dalam mendengarkan firman Tuhan melalui ibadah online itu adalah yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan dari adik-adik sekalian. Nah, adik sekalian, untuk aplikasinya dari pembacaan hari ini ya, kakak mau adik-adik ingat selalu bahwa Tuhan selalu menyertai dan menolong umatnya, karena dialah satu-satunya penolong yang sejati ya. Janji-janji Tuhan itu bukan janji kosong ya, bahwa Tuhan bisa menolong, memberikan pembebasan bagi bangsa Yehuda dari bangsa Asyur itu bukan hanya di kata-kata saja, tapi memang benar-benar Tuhan menyertai ya. Kalau mereka berlaku setia Tuhan ya, mereka saja bisa bebas dari perbudakan di tanah Mesir waktu zaman-zaman kakek nenek moyang mereka, kenapa enggak sekarang juga ya, seperti itu ya. Dan yang kedua, Tuhan Sang Penolong membutuhkan kesetiaan kita sebagai umat untuk hidup dalam keyakinan kepadanya. Jangan mau cuma disebut orang Kristen, jangan mau sebut anak-anak Kristen, tapi tunjukkan bagaimana kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus ya saat ini. Dimana pada saat mau ibadah online pasti ya godaannya banyak banget ya, mau pakai yaitu handphone, selalu pengennya lihat-lihat WhatsApp, lihat-lihat Facebook ya. Tapi kalau adik-adik sekalian setia kepada Tuhan, pasti ya menyingkirkan itu dahulu dan tetap fokus kepada ibadah online ya. Kemudian yang ketiga, ketidaksetiaan akan berhadapan dengan Tuhan yang kadang memberikan hukuman sebagai didikan, karena di dalam keadilan itu ada kasih. Sebenarnya kalau misalnya adik-adik ya ingat ya, waduh kenapa ya kok saya dapat nilai jelek di sekolah, atau aduh kenapa ya saat ini aku lagi sakit nih, kenapa Tuhan kasih penyakit ini sama saya. Nah itu sebagai ya sebenarnya tuh Tuhan memberikan kepada kita ya peringatan ya, kenapa kita bisa sakit. Mungkin kita nggak menjalani hidup yang bersih, nggak sehat ya. Tuhan ingin mendidik adik-adik sekalian, oh ya mari jalani hidup sehat, mari kalau memang mau ya nilai-nilainya bagus di sekolah, ayo kita belajar. Yang keempat, menyadari kesalahan dan menjalani maksud Tuhan walau kadang berat ya, akan membawa kembali kepadanya, dan kita akan menerima dan menikmati kasih Tuhan yang adil ya. Kadang kita merasa keadilan Tuhan tuh nggak sama keadilan kita, tapi kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan menjalani segala sesuatunya secara adil ya. Yang kelima, ketika Sang Penolong menyatakan keadilannya melalui pengajaran yang pahit, seharusnya kita sebagai umat menyadari maksud Tuhan, sebab di dalam keadilan itu Tuhan hendak menyatakan kasih-Nya kepada kita semua ya. Walaupun pahit ya, kita tahu pada akhirnya kita akan menerima janji Tuhan gitu adik-adik ya. Dan
kakak mohon kalian semuanya ya tetap setia di dalam Tuhan, tetap menikmati kasih Tuhan ya, dan tetap mendoakan satu dengan yang lain ya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian. Oke adik-adik sekalian, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mengajak kalian untuk membuka Kidung Jemaat nomor 314. Kita akan menyanyi bersama-sama, Pujilah Sumber Hidupmu. Pujilah sumber hidupmu, puji Dia di dalam surga sampai kekal abadi. Pujilah sumber hidupmu, bunyikan bersama suling dan rebana sambil melakukan syukur begitu. Pujilah sumber hidupmu. Oke adik-adik sekalian, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau ibadah online pada hari ini kami telah membaca sebagai firman-Mu, kami telah merenungkan firman-Mu Tuhan. Biarlah pada saat ini kami ingin mendoakan Tuhan hal-hal yang ada di dalam keinginan ataupun juga di dalam doa kami. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi negara dan bangsa kami. Tuhan mau sertai dan lindungi Tuhan dalam masa pandemi ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa Tuhan memberikan juga Tuhan pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, sehingga negara dan bangsa kami Tuhan senantiasa aman. Walaupun dalam keadaan pandemi ini Tuhan, kami yakin dan percaya masalah di dalam negara kami masih ada Tuhan. Tapi Tuhan mau turut campur tangan sehingga negara kami Tuhan, bolehlah Tuhan untuk bisa diberikan kekuatan Tuhan untuk melalui masa pandemi ini. Tuhan Yesus, kami berdoa juga bagi gereja-gereja-Mu di seluruh dunia Tuhan, terutama gereja kami GPIB Harapan Indah Tuhan, dengan semua rencana-rencana di dalam pengurusan ataupun juga Tuhan di dalam memberikan yang terbaik Tuhan bagi Tuhan. Bapa dalam surga, kami mau berdoa juga Tuhan khususnya bagi anak teruna yang saat ini Tuhan sedang ibadah online bersama dengan kami semua Tuhan. Para pelayan-Mu Tuhan, mau kuatkan iman dan teguhkan kami Tuhan di dalam pelayanan kami. Biarlah kami semua Tuhan melalui akan pembacaan ini kami semua dikuatkan Tuhan, menjadi tetap setia kepadamu Tuhan. Meskipun secara online Tuhan kami tidak bertatap muka satu dengan yang lain, tetapi di dalam Engkau Tuhan kami dikuatkan. Terima kasih banyak ya Bapa. Kami juga berdoa bagi mereka yang sakit di rumah ataupun di rumah sakit Tuhan, yang menerima obat-obatan Tuhan. Biarlah Tuhan sertai dan lindungi mereka, diberikan kesembuhan, pemulihan dari apapun yang mereka rasakan saat ini Tuhan, sakit penyakit Tuhan. Sertai dan lindungi Tuhan juga yang menjadi yatim piatu, orang miskin dan terlantar. Tuhan mau sertai dan memberikan kepada mereka Tuhan rezeki dan berkat. Para duda, janda Tuhan, Engkau sertai dan lindungi mereka juga. Berikan mereka Tuhan kebahagiaan Tuhan, mereka berikan juga Tuhan kekuatan di dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih banyak ya Bapak, kami berdoa Tuhan khususnya juga Tuhan bagi mereka yang terkena dampak akan corona Tuhan, yang COVID-19 Tuhan, mereka yang tidak memiliki pekerjaan Tuhan mau tolong serta dan lindungi. Terima kasih banyak ya Bapak, kami mengucap syukur bahwa Tuhan memberikan jalan keluar senantiasa bagi pemerintah dan bangsa kami, bagi mereka yang terkena dampak ini. Terima kasih banyak ya Bapak, kami mau menaikkan semua ungkapan syukur dan doa-doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur sesuai dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam persembahan. Untuk diketahui bahwa persembahan yang diberikan, jangan lupa untuk dibawa ke gereja ya adik-adik. Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 302, baitnya yang pertama, dan baitnya yang kedua setelah kita memberikan persembahan, Ku beri persembahan. Persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus juru selamatku. Adik-adik dipersilakan untuk memberikan persembahannya ya. Bersiap menyanyikan baitnya yang kedua. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Kakak mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena kami telah memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati sehingga persembahan ini dapat kami gunakan untuk kegiatan pelayanan di gereja kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Oke, adik sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini ya. Kakak mohon kalian semua membuka Kidung Jemaat dari 376, ikut dikau saja sambil berdiri. Ikut dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamatan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Terimalah doa berkat Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Anugerah dan kasih-Mu senantiasa menyertai hidup kami, hidup anak-anak PT Tuhan, adik pelayan PT, kami sebagai pelayan-Mu. Terima kasih banyak Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk senantiasa memuliakan Engkau. Kiranya kasih karunia, anugerah dan rahmat dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dengan perantaran Roh Kudus menyertai kami semua, adik layan PT, juga kakak-kakak layan dari hari ini kekal selama-lamanya. Amin. 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 Oke adik-adik, ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa senantiasa pakai masker ya.